Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Drama demi drama yang dibangun oleh Jokowi dan keluarganya itu cukup mengaduk-aduk emosi kita. Dalam drama yang mirip sinetron Indonesia itu muncul karakter-karakter asli manusia. Ada tangisan, ada penyesalan, ada pengkhianatan, ada juga kemunafikan, dan banyak lainnya. Dan akhirnya prediksi saya berbulan-bulan lalu yang selalu saya sampaikan dalam beberapa video pun terbukti. Gibran akhirnya pamit dari PDI Perjuangan, bergabung ke Golkar lewat jalur super kilat, dan akan deklarasi jadi calon wakil presidennya Prabowo dalam Pilpres 2024. Kecewa? Sedih? Sudahlah. Nggak ada kekecewaan dan kesedihan kita yang melebihi kekecewaan dan kesedihan Bu Megawati. Seorang ibu yang sejak dulu menganggap Jokowi adalah anaknya sendiri. Bu Mega bahkan merelakan dirinya untuk tidak maju di Pilpres 2014 lalu hanya karena Jokowi. Bu Mega juga tidak mengajukan anaknya sendiri, Puan Maharani, sebagai calon wakil presidennya Jokowi. Bu Mega bahkan memberi jalan dan kendaraan kepada menantu Jokowi, Bobi Nasution, sebagai wali kota Medan. Dan Bu Mega juga yang memberi ruang dan kendaraan kepada Gibran supaya bisa jadi wali kota Solo. Tapi pada akhirnya mereka semua yang berpaling dari Ibu Mega dan meninggalkannya sendiri. Nggak apa-apalah, biar alam yang menyeleksi dan membangun karmanya tersendiri. Saya sendiri sudah lewat rasa marah dan kecewanya. Saya hanya tidak suka kalau konstitusi kita dimainkan hanya untuk memenangkan anak seseorang. Itu aja. Rusak demokrasi kita. Rusak semua reformasi yang diperjuangkan di tahun 1998. Sekarang Gibran melenggang dan tertawa karena cita-citanya pun kesampaian. Entah apakah masyarakat nanti di TPS akan menghukumnya atau malah tetap memujanya karena dianggap orang yang tidak mungkin salah. Meski semua tahu kalau pamannya Gibran di Mahkamah Konstitusi lah yang membuka jalan ini semua. Saya awalnya itu merasa sendirian sampai saya melihat mentor saya, Basuki Cahayapurnama, atau orang biasa panggil Ahok, datang bertemu Ganjar. Ahok bicara bahwa dia mendukung Ganjar dan Mahfud bukan karena dia adalah orang PDI Perjuangan, tetapi karena kualitas mereka, pasangan itu. Kita tahulah, Ahok itu bukan orang yang bisa memelintir kata-kata seperti Anies Baswedan. Dia kalau suka bilang suka, kalau tidak ya bilang tidak. Dulu juga ketika dia tahu kalau sebuah partai kecil ingin memanfaatkan dia, Ahok meradang. Ahok cerita kalau dia ditawari uang, mau dibuatkan film oleh partai kecil itu. Tetapi dia menolak, karena Ahok tahu dia akan dimanfaatkan supaya nama partai itu semakin terbang. Saya suka Ahok sejak lama, dan sering menulis tentang dia di Pilgub DKI 2017. Bacotnya itu loh yang saya suka. Keras, mungkin kasar, tapi dia apa adanya. Dan Ahok komentar bahwa dia khawatir akan masa depan Indonesia kalau Gibran jadi calon wakil presidennya Prabowo. Kekhawatiran Ahok ini beralasan karena Prabowo calon presidennya itu sudah tua, usia 72 tahun dan juga sudah sakit-sakitan. Ahok membayangkan seandainya nih Prabowo akhirnya jadi presiden dan di tengah jabatan dia itu sakit keras misalnya. Otomatis wakilnya adalah Gibran yang baru berusia 36 tahun yang menggantikan. Ini bukan masalah usia, kata Ahok, tetapi masalah pengalaman. Gibran orang baru di politik dan baru muncul ketika bapaknya jadi presiden.
Dia jadi wali kota juga baru 2 tahun. Sekarang dikarbit jadi calon wakil presiden. Bagaimana bisa kelak Gibran akhirnya memimpin 300 juta bangsa Indonesia dengan minimnya pengalaman? Bisa kacau semua urusan ketika si anak belum pengalaman nanti harus memutuskan sesuatu hanya berdasarkan instingnya yang masih mentah dan rayuan serta bisikan orang sampingnya yang kenyang dengan pengalaman tetapi penuh dengan kepentingan. Ahok memunculkan wacana baru dengan logika berpikir yang matang. Dia melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ahok adalah mentor saya dalam berpikir dan bertindak. Dan dia benar. Nggak ada bedanya dia dulu dengan sekarang. Cara berpikir dan bicaranya benar-benar membuat orang waras tergerak hatinya. Saya sendiri, secara pribadi, senang dan bangga Ahok masuk dalam barisan. Orang seperti Ahok lah kelak yang akan mengawal aturan-aturan negara. Entah dia nanti jadi ketua KPK, entah dia jadi menteri dalam negeri. Yang pasti ketika Prabowo menang, Ahok tidak akan ada di pemerintahan. Dan itu adalah kerugian kita yang terbesar. Saya selalu bilang kepada teman, masalah kalah atau menang di dalam pilpres itu adalah hal biasa. Tapi setidaknya jujurlah dalam hati dan jangan membenarkan apapun yang salah hanya demi jabatan, demi kekuasaan. Kalau kita melalui proses yang salah dalam demokrasi kita, maka selanjutnya ke depannya akan salah semua. Selamat datang Ahok dalam pertarungan. Tetaplah menjadi mentor yang baik dan bicaralah terus dengan lantang sesuai hati dan pikiran yang benar. Saya angkat dulu secangkir kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.